Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Minallah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen. Secara bahasa, kata konsumen berasal dari kata consumer yang artinya pemakai. Adapun secara istilah, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika untuk diperdagangkan kembali, maka dia tidak bisa disebut sebagai konsumen, melainkan sebagai pengecer ataupun distributor. Jadi, secara sederhana, konsumen adalah sebagai orang ataupun pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa ataupun produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Aziza. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nasrul Minallah yang mengenai pengertian produsen. Produsen adalah pihak-pihak yang dalam kegiatannya menghasilkan output, baik itu barang ataupun jasa, untuk dipasarkan ke konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dapat disimpulkan bahwasannya produsen ialah pihak-pihak yang memproduksi barang ataupun jasa untuk menghasilkan suatu keuntungan. Contohnya seperti pabrik yang memproduksi makanan seperti perusahaan sari roti dan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiani Nur Farida. Di sini saya dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan pengertian pasar. Pasar dalam arti sempit dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk kegiatan transaksi. Dalam arti luas, pasar merupakan suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Selanjutnya, pasar berfungsi sebagai sarana distribusi, di mana pasar berfungsi sebagai tempat penyaluran distribusi barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Lewat keberadaan pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Yang kedua, fungsi membentuk harga. Pasar adalah penentu harga barang atau jasa. Itu sebabnya seringkali kita mengenal mekanisme pasar. Harga ini bisa naik turun tergantung adanya permintaan dan penawaran di pasar. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa juga akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut serendah mungkin, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar sebagai sarana promosi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan, harga, dan kekhasannya. Yang keempat, fungsi sosial budaya. Pasar adalah kontak sosial secara langsung yang menjadi suatu tradisi masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Selanjutnya, ciri-ciri pasar. Pasar mempunyai ciri-ciri yaitu terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat ataupun barang yang akan diperjualbelikan, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen. Nah, seperti yang kita ketahui pada sebelumnya mengenai pengertian konsumen, nah di sini kita akan mempelajari ataupun menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen diartikan sebagai studi di mana kita bisa mengetahui dan mempelajari perilaku seseorang terhadap suatu barang ataupun jasa. Teori ini berkaitan dengan seluruh proses yang dilakukan individu ketika mereka menghadapi tawaran sebuah produk ataupun jasa, mulai dari aktivitas mengetahui hingga evaluasi produk atau jasa tersebut. Nah, secara tidak langsung dalam teori ini terdapat dua
garis besar yang dapat kita ketahui bahwa teori perilaku ini mempelajari studi perilaku manusia mengenai produk yang akan dia ambil ataupun mengenai waktu yang akan mereka luangkan untuk menghabiskan tenaga uang mereka terhadap suatu produk tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori perilaku konsumen ini meliputi studi tentang perilaku manusia ataupun perilaku konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Faradila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku produsen. Mengenai pengertian produsen sudah dijelaskan oleh teman saya. Produsen adalah suatu pihak yang menghasilkan barang. Teori perilaku produsen dapat diartikan sebagai pemikiran bagaimana cara produsen menghasilkan barang. Dalam menghasilkan barang atau produk, produsen akan berupaya sebaik-baiknya tanpa menggunakan faktor produksi secara berlebihan alias efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori perilaku produsen di sini ialah cara produsen menghasilkan barang. Dalam menghasilkan barang atau produk tersebut, produsen berupaya sebaik-baiknya tanpa menggunakan faktor produksi secara berlebihan alias efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar. Efisiensi pasar ialah bila mana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Informasi tersebut berupa laporan, laba perubahan, pembagian dividen, stock split, laporan dari para analisis pasar modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.